Bahasan isim-isim nasab setelah terjeda sepekan gitu. Sepekan atau 2 pekan. Terjeda Idul Adha. Nah. Terakhir yang kita bahas adalah pembahasan dzaraf nggih. Keterangan waktu atau keterangan tempat atau maf'ul fih. Nah, dari sebuah kejadian atau fiil. Nah, jadi dzaraf itu terjadi pada jumlah fi'liyah. Ini sesuatu yang sangat penting untuk dipahami. Dzaraf itu baik itu dzaraf makan atau dzaraf zaman itu terjadi pada jumlah fi'liyah. Entah fi'ilnya madi, mudhari, amr, positif ataukah negatif ataukah dalam konteks pertanyaan, intinya terdapat jumlah fi'liyah. Kemudian muncul di situ dzaraf, baik makan atau zaman. Nah, itu adalah definisi tentang dzaraf. Kemudian lafaz-lafaz dzaraf itu dalam bahasa Arab sudah ditentukan. Meskipun dalam bahasa kita terkadang oh ini dzaraf, ini bukan. Tuh, kan. Udah pulang nih, kasih adik. Nih, kasih adik ya. Nih, kasih adik. Iya, yang itu yang putih enak, yang putih enak. Bisa dimakan? Bisa dimakan ya. Kasih adik sana. Banyak. Iya. Tuh, gimana bawanya? Dah sana. Bawa sana. Jadi dzaraf itu ada lafaz-lafaznya. Baik itu dzaraf makan atau dzaraf zaman, dan ini sudah kita pelajari. Lafaz-lafaznya memang seperti itu. Nah, nggak bisa kita menebak-nebak sendiri, karena dalam bahasa kita terkadang dikirain dzaraf fi, dikirain dzaraf makan, ternyata dia bukan dzaraf. Nah, jadi lafaz-lafaz ini harus kita ketahui. Nah, tidak harus dihafal. Nah, udah nih, ya dikasih. Oh, udah sana. Udah sana. Udah. Kemudian, di sana pergi. Nah. Kemudian di antara yang penting juga, dzaraf itu ada yang namanya dzaraf mutasarrif dan dzaraf ghairu mutasarrif. Ini penting untuk diketahui. Maksudnya gimana? Ada beberapa lafaz dzaraf yang dia itu bisa selain sebagai dzaraf. Ini penting. Gak boleh di atas, gak boleh. Sana pulang mandi. Iya ini. Duduk di bawah minumnya. Ini aja. Ini minumnya nih. Duduk. Duh. Ini kok tahu saja. Biasanya ini. Iya sebentar. Nih buka. Tuh. Nih. Nanti buang ke sampah lo ya. Ininya. Udah, buang sampah. Enak. Alhamdulillah enak katanya. Ad-dzarfu yang hitam ya. Ada 2, dzaraf mutasarrif sama dzaraf ghairu mutasarrif. Mutasarrif ini yang kedudukannya bisa sebagai dzaraf, memang dia dzaraf aslinya, dan bisa sebagai selain dzaraf, bisa mubtada, bisa apa? Khobar, bisa fa'il, dan seterusnya. Jadi lafaz dzaraf ini bisa sebagai mubtada, khobar, dan seterusnya. Contoh termudahnya kemarin kita tulis apa? Ini kita review sedikit. Contoh nih, yaum. Hadza yaumul jum'ati. Ini.
Yaum kita ketahui dia dzaraf. Tapi ternyata di sini sebagai nopo? Hadza yaumul jum'ati. Khabar. Ini mubtada, ini khabar. Loh, kita ketahui yaum itu sebagai lafadz dzaraf. Namun di sini sebagai khabar. Berarti dia termasuk lafadz dzaraf yang yang mutasarrif. Enak. Nah, jadi ini harus kita ketahui. Kalau contoh yaum yang sebagai dzaraf, misalkan akal tuh aku makan pada hari Jumat. Nah, kalau ini memang dzaraf, yaumal jumati. Karena menunjukkan keterangan terjadinya makan, ya kan? Nah, kalau ini nggak ada jumlah fi'liyah, tapi ada lafaz dzaraf, berarti dia termasuk dzaraf mutasarrif. Nah, begitu. Dan kedudukannya sebagai khabar. Adapun ghair mutasarrif, ya dia sebagai dzaraf saja, nggak ada pilihan lain. Nah, kalau mutasarrif itu bisa berubah-ubah terjemahannya. Kalau ini tidak berubah-ubah, alias dzaraf saja. Dzaraf saja. Sana pulang, sana mandi dulu. Cari Umi nanti. Pulang dulu sana. Ya, pegang satu. Paham ini? Ada nana rasa pembahasan dzaraf, ya ini yang paling terakhir yang penting. Setelah itu kita masuk ke bab baru. Bab hal. Bab hal. Sedikit kita latihan dulu tentang dzaraf karena 2 pekan kita vakum. Contoh misalkan ini dzaraf atau bukan kedudukannya? Misalkan qama al-imamu, buang amama al-masjidi. Gak boleh buang ke sampah di luar. Itu di luar tuh sampahnya. Di sini ada lafaz dzaraf yang mana, Mas? Di sini adakah lafaz dzaraf di jumlah ini? Maqamal imamu amamal masjidi. Imam itu nggak berdiri di depan masjid. Pertanyaan anak, adakah lafaz dzaraf di situ? Ada apa enggak? Ada jumlah apa? Amam, bagus. Anak tanya lagi. Dia kedudukannya sebagai dzaraf atau bukan? Terjemahannya, imam itu nggak berdiri di depan masjid. Kata jenengan ini lafaz dzaraf, betul. Pertanyaan anak, kedudukannya dia sebagai dzaraf atau bukan? Atau mutasarrif atau ghair mutasarrif? Begitu simpelnya. Mutasarrif. Ini kedudukannya sebagai apa ini? Ada kejadian nggak? Ada jumlah fi'liyah nggak? Hah? Iya, ini terjemahannya di depan masjid. Maksudnya di depan masjid ini menerangkan kejadian nggak? Mana kejadiannya? Qoma, ini nih. Simpelnya, adakah fi'il? Begitu. Kalau ada fi'il, maka dia sebagai dzaraf. Dzaraf mansub. Kan dzaraf kan mansub, Pak. Ini mansub. Nah. Contoh kedua, Pak Eko. Nah. Hada syahru Yuni. Anda tanya, ada lafaz dzaraf enggak? Dia mutasarrif atau ghair mutasarrif? Sebagai apa kedudukannya? Iya.
Meskipun dia lafadz dzaraf, tapi di sini sebagai khobar karena dia mutasarrif. Nah, lagi jenengan. Oke, jenengan. Ja'a yaum Jum'ah. Sebagai dzaraf atau bukan? Dzaraf. Keterangan berarti yauma, begini. Yauma atau yaumu? Berarti sebagai fa'il. Fa'il. Iya, fa'il ini. Paling barat. Ja'a Muhammadun yaum Jum'ah. Ngambil di mana kamu? Yaumnya sebagai apa? Dzaraf. Nasab enggak? Iya. Kalau di sini Muhammad datang pada hari Jumat. Jadi harinya sebagai dzaraf. Tapi kalau yang atas telah datang hari Jumat. Ini nih. Jadi bisa dibedakan, geng? Gengotan. Ini adalah terakhir pembahasan dzaraf. Nah, setelahnya itu enggak terlalu penting, kita baca saja buku ini. Nah. Baik, kita baca contohnya di buku halaman 73, Pak. Yang poin nomor 4. Poin nomor 3-nya kan lafaz dzaraf, nggih. Dzaraf makan sama dzaraf zaman. Poin nomor 4 kata beliau, tanqasimu dzurufuz zaman wa dzuruful makan ila. Dzaraf zaman dan dzaraf makan terbagi menjadi dua, itu alif sama ba. Yang alif itu dzaraf mutasarrif, yang ba di halaman setelahnya di buku lama dzaraf ghair mutasarrif. Jadi di buku ini sudah dipisah, sudah dipilah mana yang mutasarrif, mana yang bukan mutasarrif. Contoh nih, yang mutasarrif lafaz-lafaznya apa saja? Yaumun, syahrun, sanatun, usbu, saatun, sobahun, masaun, duhrun, lailun. Ini semua bisa sebagai dzaraf, bisa selain dzaraf. Contoh yaumun yang kita tulis ini. Syahrun ini sudah kita tulis juga tadi. Nah, ini teladat. Ini adalah bulan Juni. Ini sebagai khobar. Nah, kalau sebagai dzaraf bisa nggak syahrun? Bisa. Nah, misalkan orang itu berjalan ke Mekah selama sebulan. Masya ar-rajulu syahrun apa syahron? Syahron, karena syahronnya sebagai dzaraf. Ada kejadian masya. Tapi kalau ja'a syahru yuni, hada syahru yuni, ini sebagai khobar, sehingga lafaz syahr itu mutasarrif. Paham? Nggih. Sanatun sama usbu sepekan, sa'ah, sobah, masa, nah, dan seterusnya. Arah mata angin itu juga mutasarrif. Nah, contoh barat. Contoh barat rumah ini adalah masjid. Bahasa Arabnya gorbu al-baiti masjidun. Kita lihat di sini sebagai apa gorbun? Mubtada, ini khobar. Barat rumah itu masjid. Barat di sini sebagai mubtada. Gorbun sebagai dzaraf. Apa? Awas. Contoh sakoto
Sakoto as-soruh. Soruh itu rudal, Pak. Lagi perang, Pak. Rudal itu jatuh di baratnya rumah. Sakoto soruh ghorbal baiti. Ah, begitu. Kalau ini dorof makan ini, Pak. Ghorbal baiti. Nah, ini sebagai dorof, okay. Karena ada kejadian apa? Sakoto, roket atau rudal, lupana. Soruh. Roket itu atau rudal itu jatuh di mana? Nah, makanya dorof ghorbal baiti. Nah, udah pulang sana, mandi sana. Kalau di buku contohnya sa'azuruka yaumal jum'ati. Ketemu? Anak tanya, yaumnya sebagai apa kedudukannya? Yaumnya sebagai apa kedudukannya? Sa'azur dzorof, karena ada kejadian apa? Fi'il apa? Azuruka. Nah, zaro yazuru itu kan terjemahannya berziarah, berkunjung. Nah, berkunjung. Ya. Contoh selanjutnya, taghorroda at-tuyuru sobahan. Pak Eko, sobahan sebagai dzorof atau bukan? Iya. Jangan fokus ke pagi-paginya. Fokus ada fi'il apa enggak? Gitu. Nah. Ada fi'il? Mana? Berkicau, ya. Taghorroda itu berkicau artinya. Jadi sebagai dzorof. Ini semua sebagai dzorof, Pak. Istamara zilzalul lahdzatan. Gempa itu berlangsung lahdzatan, sebentar. Ini istamara fi'il. Saya kan jambu lagi. Ah, jambu. Udah pulang, udah habis. Udah. Jambu lagi. Pulang dulu. Ya Allah. Udah pulang ya. Tuh, jenengan dihabiskan sama bocil-bocil ya. Mainan di luar. Contoh selanjutnya itu sirtu kilometron. Aku berjalan. Sejauh apa berjalannya? 1 kilo. Makanya 1 kilonya sebagai dzorof. Nah, sirtu kilometron. Kilometron itu dzorof. Dzorof apa, Pak? Makan apa zaman? Hah? Sekilo. Makan, Pak. Tempat. Jarak itu tempat. Terus tako usaina. Saina itu terletak di mana? Syarqo, timurnya terusan Suez. Nah, Syarqo di sini sebagai dzorof bukan? Sebagai dzorof karena ada fiil. Mana fiilnya? Taqau. Wa qa'ayaqau taqau. Nah. Jadi ini adalah contoh-contoh yang sebagai dzorof. Yang bukan dzorof, jangan kayak gitu. Yang bukan dzorof, halaman selanjutnya. Al-kilometru, nah itu. Kilo itu alfu metrin, 1000 meter. Kita lihat di sini. Tadi kilometron yang di halaman sebelumnya itu sebagai dzorof, tapi yang di sini sebagai apa? Mubtada. Nah, jatuh nanti. Nah. Terus contoh kedua, ja'a yaumul jum'ati. Yaumnya sebagai apa? Fa'il. Contoh nomor 3, asyarku mahdul adyanis samawiyah. Timur Tengah itu tempat kelahiran agama-agama samawi. Iya, di Timur Tengah, Pak. Nah, Yahudi, Kristen, ya, Nasrani, Islam yang terakhir di Timur Tengah. Nah, agama samawi. Agama yang memiliki dari sama. Nah, jangan gitu. Nah. Terus Pak, yang ba ini dzorof yang ghair mutasarrif. Jadi kedudukannya hanya sebagai apa aja lafadznya? Nomor 1.
Hina itu artinya saat atau ketika. Dia kedudukannya sebagai dorof saja. Kalau jenengan dapatin, dia pasti dorof. Ba'da nggak ada. Ba'da sebagai mubtada fa'il nggak ada. Asna, khilal, tiwala, waro'a, kholfa, fokus sampai terakhir sampai duna itu adalah dorof ghairu mutasarrif. Nah, salah, buang keluar salah. Lalu salah sama orang salah. Buang salah. Terjemahnya hina ketika ba'da setelah asna saat. Khilal itu sekitar, tiwala selama, tiwala, waro'a belakang, kholfa sama, fauqa di atas, tahta di bawah, baina di antara, inda sama di sekitar, lada di sekitar juga, tilqa di depan, tijah arah, haula sekitar, duna tilqa depan, lada itu sekitar ya. Ini adalah dzaraf ghairu mutasarrif. Udah. Ini sana sama Umi aja pulang. Salah. Ajak pulang adiknya muncul sana. Salah. Ajak pulang adiknya muncul. Cepat, tapi mau cepat. Sama kakak sana, pulang sana. Tiwala. Satu catatan penting, Pak, dzaraf ghairu mutasarrif ini terkadang bisa dimasuki huruf jar. Jadi jangan bingung jenengan ketika dzaraf ghairu mutasarrif ini dimasuki huruf jar dan dia majrur. Tapi kedudukan sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar enggak mungkin. Paham? Untuk dzaraf ghairu mutasarrif kan kita bilang tadi dia hanya sebagai dzaraf, ya kan? Mansub. Nah, hanya saja terkadang boleh dimasuki huruf jar. Contoh waro, miwaroi bisa begitu. Terkadang. Nah, tapi kalau nggak ada huruf jar, dia sebagai dzaraf. Nah, contohnya di bawah. Contoh. Mislu itu, Pak. Udah ke rumah kakaknya ke rumah, tapi nggak bisa ngajar sana. Iya, pulang ke rumah tadi kakaknya. Oh, kakaknya di sini, samping sini. Contohnya, tatiru ta'iratu, pesawat itu terbang. Di mana? Fauqa as-sahabi. Fauqa as-sahabi. Nah, fauqa sahabi awan. Dan fauqa di sini, Pak, bisa dimasuki min, Pak. Tatiru ta'irat min fauqi as-sahabi. Nah, jadi dzaraf ghairu mutasarrif itu terkadang bisa dimasuki apa? Huruf jar. Huruf jar. Nah, kalau nggak dimasuki huruf jar, maka dia pasti sebagai dzaraf. Contoh kedua, contoh yang lain bisa, Pak, ya, waro, hina, ba'da, asna, tahta, itu juga bisa sebagai dzaraf. Nah,
Contoh kedua, ini agak apa? Bermasalah. Al-jannatu, apa arti al-jannatu? Surga itu udah. Nah, tahta aqdamil ummahat. Hapus ya, Bi? Ya boleh. Hapus. Ya. Nanti tak hapus. Nanti tak hapus. Oh, saya nggak boleh. Iya ya. Surga itu di bawah aqdam itu jamak dari kodam, Pak. Quratul qadam, bola kaki. Nah, jamaknya aqdam. Nah, aqdam. Pulang-pulang uminya mau beli jajan. Barusan ngasih tahu Abi. Di rumah. Nah, iya. Uminya mau beli jajan. Nah. Jadi ini agak bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Tahta di sini dorofnya kan? Dia masuk kan? Adakah jumlah fi'liyah? Padahal yang kita pelajari dorof mansub ada jumlah fi'liyah, tapi di sini dia mansub. Kan begini Pak, mubtada ini ya kan? Lesut khobar tapi kok nggak boleh tahtu. Kalau di masing huruf jar boleh ya kan? Min tahtihal anhar ya kan? Nah, di sini muskilah apa? Polemik ya. Nah, gimana? Dijawab oleh khobar. Ya, khobar. Nah, dijawab oleh para ulama. Di sini ini ada sebenarnya fiil yang mahdzuf. Nggak pernah kita belajar mahdzufan Pak ya. Ada tapi dibuang. Ya kayak misalnya gini Pak, mau kemana kamu? Kalau kita jawab dengan sederhana, pasar ya kan? Kan komplitnya aku maunya kan dibuang. Tapi dalam komunikasi biar singkat padat jelas cepat. Nah, dalam bahasa Arab para ulama fikih mengatakan di sini ada fiil di sini ini. Fiilnya itu artinya berada. Berada itu adalah istaqorro. Ini alasan dari ulama nahwu, Pak. Jadi seakan-akan di sini al jannatu istaqorro tahta aqdamil ummahat, cuman nggak dimunculkan, sehingga dia mansub. Begitu jawabannya. Nah ini bab, iya, nah, begitu. Istaqorro kan fiil madi. Ya. Itu alasannya, bukan akal-akalan, itu alasannya. Di situ ada mungkin tapi di sini pakai fiil madinya. Kalau anak kan tulis fiil madinya, di buku fiil mudhoreknya, maaf. Nah. Kata beliau, al jannatu tahta aqdamil ummah. Tahta apa? Dorof makan khobar, ya kan? Dorof makan khobar. Terus wahuwa mansubun bi fi'lin mahdzufin. Dia itu kenapa kok nasab padahal khobar? Karena ada sebuah fi'il yang dibuang, wujuban, wajib dibuang, Pak. Enggak boleh dengan al jannatu istaqarra tahta aqdamil ummahat. Enggak, orang Arab enggak nerima. Nah, harus iya, disimpan. Kata beliau, wujuban takdirhu tastakirru. Beliau menggunakan fiil mudhari'nya tastakirru. Nah, kalau Anda pakai fiil madinya enggak masalah. Istaqarrat ya, maaf. Nah, karena jannah muannas ya. Istaqarrat. Nah.
Istaqara, istaqiru, istiqroron. Istiqroron. Ada malhudhatun di bawahnya itu Pak, itu yang tadi kita bilang dzaraf ghair mutasarrif itu terkadang dimasuki huruf jar. Makanya contohnya kullun min indillah. Sebelum indi ada apa? Ada min. Ada min. Kan inda kan termasuk dzaraf ghair mutasarrif. Tapi di sini ada minnya. Contoh yang paling masyhur juga Jannatun tajari min tahtihal anhar itu. Ternyata sudah maghrib ya. Nah, insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Jadi halnya pekan depan ini. Hal pekan depan. Isim nasab ke berapa Pak? Hal itu Pak. Isim nasab ke 8. Alhamdulillah udah dapat 7. Tinggal 4. Hal mustasna munada tamyiz yang susah-susah ini. Ya. Imtihan jangan dijadikan standar Pak ya. Hanya formalitas saja. Yang penting paham. Ya. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.